Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari sebelum kita akan memulai tes pada hari ini, kita akan terlebih dahulu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Apa yang sedang aku alami hari ini seringkali membuatku berpikir, betapa besarnya bebanku, betapa beratnya pergumulanku. Tapi saat ini Engkau datang ya Tuhan dan berkata, bukan itu yang harus kupikirkan, tetapi pikirkanlah dengan siapa Engkau berjalan, kepada siapa Engkau berharap. Karena aku, Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Bagi Raja Wali, kita akan pujikan pujian ini untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia ada kekuatan yang baru. Bagai induk Raja Wali yang mengajarkan anaknya terbang, seperti itulah Engkau bagiku ya Bapa. Setiap hembusan badai adalah latihan bagi kekuatan sayapku. Aku akan terbang tinggi dan semakin tinggi bersama dengan Engkau. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama
Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas setiap pemeliharaan Tuhan, atas setiap campur tangan Tuhan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Hingga sampai saat ini ya Tuhan, kami bisa sehat, bisa bertemu dengan teman-teman kami walaupun secara online ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami hendak akan mengikuti tes penilaian akhir tahun ini, karena Tuhan akan menolong kami. Dan izinkan kami ya Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman ini dapat menguatkan hidup kami, dapat menjadi fondasi dalam kehidupan kami, dan kami bisa melakukan firman ini dalam setiap kehidupan kami. Dan dimanapun Tuhan tempatkan kami, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang Engkau kehendaki dan seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong dan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat ke-31. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Renungan hari ini diberi judul adalah Seperti Burung Raja Wali. Tahukah Anda bahwa burung Raja Wali adalah burung yang paling panjang usianya? Seekor burung Raja Wali bisa mencapai umur hingga 70 tahun. Tapi untuk mencapai umur yang tersebut adalah sebuah pilihan bagi seekor Raja Wali. Apakah dia ingin hidup sampai 70 tahun atau hanya sampai 40 tahun? Ketika burung Raja Wali mencapai umur 40 tahun, maka untuk dapat hidup lebih panjang 30 tahun lagi, dia harus melewati transformasi tubuh yang sangat menyakitkan. Dan pada saat inilah seekor Raja Wali harus menentukan pilihan untuk melewati transformasi yang menyakitkan itu, atau melewati sisa hidup yang tidak menyakitkan namun singkat menuju kematian. Pada umur 40 tahun, paruh Raja Wali sudah sangat bengkok dan panjang hingga mencapai lehernya, sehingga ia akan kesulitan memakan dan cakar-cakarnya juga tidak tajam lagi. Selain itu, bulu pada sayapnya sudah sangat tebal sehingga ia sulit untuk dapat terbang tinggi. Hal seperti ini akan sangat menyulitkan untuk mencari mangsa. Bila seekor Raja Wali memutuskan untuk melewati transformasi tubuh yang menyakitkan tersebut, maka ia harus terbang mencari pegunungan yang tinggi, kemudian membangun sarang di puncak gunung tersebut. Kemudian dia akan mematuk-matuk paruhnya pada bebatuan di gunung sehingga paruhnya lepas. Setelah beberapa lama, paruh barunya akan muncul. Dan dengan menggunakan paruhnya yang baru, ia akan mencabut kuku-kukunya satu persatu dan menunggu hingga tumbuh kuku yang baru yang lebih tajam. Dan ketika kuku-kukunya itu telah tumbuh, ia akan mencabut bulu sayapnya hingga rontok semua dan menunggu bulu-bulu baru tumbuh pada sayapnya. Dan ketika semua itu sudah dilewati, Raja Wali itu dapat terbang kembali dan menjalani kehidupan normalnya. Begitulah transformasi menyakitkan yang harus dilewati oleh seekor Raja Wali. Selama kurang lebih setengah tahun, sampai ia pulih seperti Raja Wali muda. Burung Raja Wali ini ibarat sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan. Untuk mencapai hidup yang lebih baik, tentunya dibutuhkan usaha yang keras dan terus-menerus untuk menghadapi masalah, persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita.
Meskipun kita sering diperhadapkan berbagai macam pilihan-pilihan yang harus kita ambil, dan sering dari pilihan yang kita ambil itu, kita harus melewati suatu transformasi kehidupan yang menyakitkan bagi jiwa tubuh kita. Namun, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di tengah kesulitan tersebut, kita harus ingat, ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan senantiasa dalam hidupmu. Kerjakan dengan maksimal apa yang menjadi bagianmu. Sebagai seorang pelajar, hendaklah giatlah belajar dan mendisiplinkan diri, dan hiduplah dalam kejujuran dan kebenaran. Teruslah berusaha untuk menggapai cita-citamu, sebab kita tahu ada masa depan yang cerah yang Tuhan sediakan di dalam setiap perjuangan kita. Kalau kita melakukan perjuangan itu dengan sungguh-sungguh. Selamat mengikuti tes hari ini, kerjakan dengan benar, dengan jujur, dan selalu andalkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa yang sangat baik, Bapa yang sangat mengasihi kehidupan kami, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kebenaran firman Tuhan yang begitu indah ini ya Tuhan, yang menguatkan hati kami, menguatkan kehidupan kami ya Tuhan. Bahwa ketika kami selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap rencana-rencana kami, dalam setiap pergumulan kami, persoalan kami tahu Tuhan, Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Engkau selalu ada dalam hidup kami. Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Dan ajarilah kami ya Tuhan untuk terus bisa melewati setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Biarlah kami selalu bersyukur, selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mengerjakan tes pada hari ini. Mari Tuhan akan bimbing kami, Tuhan akan berkati kami, Tuhan akan tolong kami, sehingga apa yang sudah kami pelajari, Engkau akan memberkati kami sehingga kami bisa mengerjakan soal tes dengan baik, dengan jujur, dengan hati yang takut akan Tuhan. Dan biarlah suatu hari nanti kami bisa memperoleh hasil yang maksimal, hasil yang memuaskan bagi diri kami dan terlebih memuaskan bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhan akan berkati. Dari segi peralatan yang kami gunakan, internet, fasilitas yang kami gunakan, Tuhan akan berkati, supaya kami bisa mengerjakan tes dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.